Oke, kita langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sukses untuk kita semuanya. Di sore hari ini kita bertemu lagi di acara live trading ya. Sorry tadi ada sampai mau ngomong selamat malam nih. Selamat sore semuanya, sekali lagi selamat sore semuanya bagi para trader dan seluruh, nasabah GK Invest cabang Semarang yang saat ini barusan bergabung bersama kami di channel Klik Meeting maupun di channel YouTube. Nah, sore hari ini kita akan coba melihat pergerakan market di hari Selasa tanggal 21 September 2021 bersama saya Rudi Oktrianto di sini yang akan memandu acara live trading di sesi perdagangan Eropa. Nah, baik sebelum kita menuju ke analisa teknikal, kita lihat sebelum kita menuju ke MetaTrader 5 GK Invest, kita lihat untuk data ekonomi yang akan dirilis pada sore hari ini. Ini tanggal Selasa ya, 21 September 2021. Untuk, eee, nanti jam 19.30 itu ada izin bangunan dari, data dari Amerika. Untuk izin bangunan diperkirakan ada penurunan ya dari 1.630.000 ke 1.600.000. Kemudian ada pembangunan sektor pembangunan ya, sektor perumahan lah ya, pembangunan residensial, kemudian data dari Kanada juga merilis mengenai sektor perumahan, itu nanti jam 19.30 dan yang akan menjadi perhatian pelaku pasar di sini adalah, nanti jam 21.30 ada pidato dari ECB, Bank Sentral Eropa yang akan, Christine Lagarde yang akan memberikan testimoni ke publik. Nah, ini akan diperhatikan oleh investor karena ECB sendiri juga melakukan langkah kebijakan moneter hampir sama dengan The Fed ya, hampir sama dengan, eee, Bank Sentral Amerika, yang mana SEB akan, memberikan kejelasan mengenai kapan waktunya untuk mengurangi, bantuan darurat Covid sebesar seb di untuk kawasan zona Eropa. Nah, kemungkinan akan, investor atau pelaku pasar ingin mendapatkan kejelasannya di nanti malam, berkaitan dengan testimoni atau pers conference yang dilakukan oleh Gubernur Bank Sentral, Eropa Christine Lagarde. Itu nanti jam 21.30 ya, setengah sembilan setengah 10 malam waktu Indonesia bagian barat. Kemudian di minggu ini, jangan lupa untuk hari Kamis pagi ya. Kamis pagi nanti ada FOMC, Bank Sentral Amerika akan melakukan meeting yang mana investor ini ingin mendapatkan kejelasan mengenai kapan waktunya Bank Sentral Amerika ini untuk mengurangi, bantuan darurat Covid 120 miliar US dollar. Nah, ini kalau misalnya karena ini cukup penting sekali, kenapa kok ditunggu kapan waktunya untuk melakukan pengurangan bantuan darurat Covid atau pembelian obligasi ini, karena, investor ingin mendapatkan kejelasan juga mengenai, kenaikan suku bunga. Nah, biasanya awal dari, pengurangan bantuan darurat Covid ini akan menunjukkan, atau memprediksikan mengenai kapan Bank Sentral Amerika akan menaikkan suku bunga. Nah, ini cukup cukup penting sekali karena Bank Sentral Amerika juga menahan suku bunga 0 sampai 0,25% juga cukup, lama sekali. Jadi berhubung dengan adanya, eee, penerimaan bantuan darurat Covid ini dan pembelian obligasi yang sekitar 120 miliar US dollar ini, saya rasa investor juga akan mendapatkan gambaran lah ya, gambaran mengenai kapan waktunya Bank Sentral Amerika ini untuk menaikkan suku bunga. Dari prediksi sebelumnya memang di tahun 2000 sekitar 2023 ya, 2023 kemungkinan akan menaikkan suku bunga, tapi tidak, menutup kemungkinan kemungkinan juga bisa diajukan di tahun 2022. Nah ini, cukup penting sekali karena
kedepannya juga akan berpengaruh terhadap pergerakan, instrumen trading yang ada di bursa. Entah itu berkaitan dengan pergerakan indeks dolar, maupun pergerakan saham, maupun dari, pergerakan obligasi dan lain sebagainya. Nah itu cukup dinantikan oleh investor atau pelaku pasar untuk meeting Bank Sentral Amerika besok Kamis pagi hasil meeting-nya besok Kamis pagi. Kemudian di hari Kamis juga akan ada bank sentral lain yang akan memberikan, eee, kebijakan moneter yang akan disampaikan itu hari Kamis sore ya, dari Bank Sentral Inggris. Nah, ini tentu saja bagi Anda yang sedang transaksi, pound sterling, nah ini cukup cukup, dinantikan ya, karena prediksinya sih kemungkinan masih sama, kebijakan moneternya masih dipertahankan. Cuman yang akan dilihat di sini adalah apakah inflasi akan menjadi, kenaikan sementara atau tidak. Nah, ini akan fokusnya akan di sektor, inflasi, nanti untuk yang ECB, BOE sorry, Bank Sentral Inggris. Nah, nanti akan fokusnya ke inflasi. Sedangkan di hari Jumat, itu juga ada, pidato dari beberapa anggota Bank Sentral Eropa juga akan melakukan testimoni dan yang akan diperhatikan di sini adalah konferensi pers atau testimoni dari Gubernur Bank Sentral Amerika, nanti besok hari Jumat. Nah, itu akan paling tidak akan mendapatkan kejelasan mengenai kapan waktunya melakukan pengurangan pembelian obligasi atau pengurangan, bantuan darurat Covid, itu cukup penting. Jadi minggu ini memang minggu khusus bank sentral untuk memberikan, kebijakan moneter yang dipublikasikan ke masyarakat dunia. Nah, karena akan berpengaruh terhadap instrumen trading yang ada di bursa. Nah, ini bagi Anda yang kebetulan punya open posisi, diperhatikan kalau misalnya masih floating, diperhatikan ketahanan dananya, equity-nya juga diperhatikan, jumlah lot juga diperhatikan. Karena fluktuasi pergerakan market saya rasa di hari Rabu malam, Jumat pagi, Jumat malam, Kamis malam atau Kamis pagi, ataupun di Jumat malam akan berfluktuatif. Nah, paling enggak dilihat untuk ketahanan modal Anda. Oke, itu untuk data ekonomi yang, bisa saya sampaikan di hari ini ya, untuk hari ini, kemudian di minggu ini. Kita lanjut ke MetaTrader 5, entar saya share dulu, kita lihat pergerakan market di sesi perdagangan Eropa, apakah yang bisa kita tangkap di pergerakan market di sore hari ini. Oke, ini untuk pertama kita akan mengulas mengenai XAUUSD ya, kita langsung ke XAUUSD karena emas ini juga banyak penggemarnya dan saya rasa juga yang sedang menunggu analisa emas juga, banyak juga sih ya. Kita lihat saya pakai H1 ya nih, H1 atau H4 bisa sih. H1 ini ada semacam double top ini kalau market, turun, ini kayak semacam head and shoulder ya. Jadi ada semacam head and shoulder, cukup tipis sekali bentuk apa namanya, pattern. Bentuk pattern yang cukup, tipis sekali pergerakannya. Cuman kalau misalnya nih turun, nah kita bisa cek pakai analisa nih Fibonacci. Kita minta bantuan Fibonacci untuk area buy itu di kisaran sini. Antara 50, sebentar saya kasih gambar ini ya. Kita cari yang di 61,8. Nah, sini. Oh ini bentar. Nah, jadi ini, bentuknya semacam head and shoulder cuman masih tipe emerging ya. Jadi dia, eee, posisi posisi neckline-nya di sini, di 67, ini ada semacam double top, 67 sama 66, yang sebelah kiri 66, 66 besar ya komanya ya. Jadi saya rasa ini, semacam double double top. Bawahnya ada di 42. Nah, secara teori
Ini kita cek di sini, kita juga perlu melihat karena minggu ini juga ada FOMC ya, jadi saya rasa formasi ini juga agak sedikit berhati-hati. Jadi bawahnya ini 41, sorry 42 ya kemarin low-nya ya. Sini ke 42, 42, sini ada 67. Berarti ada sekitar 25 ya, 25 poin. Sekitar 25 poin. Sini 67, 67 tambah 25, ini kalau breakout, kalau secara teori nih, agak sedikit berhati-hati, breakout atas maupun breakout bawah. Ini target di 92 ya. Nah, kita hitung ada nih. Di sekitar 92. Jadi target di sini agak sedikit lumayan tinggi. Tergantung dia break atas ataupun break bawah. Nah, nih. Double top, neckline-nya 42. 42 dikurangi 25 ya. Ada di 27. Area 27. Berarti karena ini bentuk pattern juga apa namanya 1727. Nah, di sini nih. Jadi diperhatikan 42 sama level 67. Kalau misalnya secara teori, nah ini agak sedikit berarti. Secara teori jika market close di bawah 42, kemungkinan akan mengejar ke sini 1727. Tergantung close-nya ya. Kalau market naik bergerak di atas 67 dan close harian di atas 67, dia berpotensi ke 1792. Ya mungkin nggak harus persis ya, mungkin kita bisa menurunkan 1 atau 2 poin. Berarti sekitar 1790 atau di 1729. Nah, di antara range tersebut. Saya kasih range supaya kita enak untuk melihatnya. Kalau misalnya dikurangi 2 poin, di antara range ini. Juga tadi diperhatikan closing 67 atau 42. Ini cukup penting sekali karena 27, 17, 29. Nah, di area ini. Sedangkan untuk kita bermain scalping, nah ini kemudian bagi Anda yang bermain scalping, kita bisa melihat untuk market membentuk posisi ranging ya nih, masih bentuk range. Ini kalau saya lihat ini kemungkinan akan ke sini, ke 51 sampai 47. Kita bisa manfaatkan rebound lagi. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi diperhatikan untuk 67 sama gini ya, 1767 sama 1742. Closing hariannya diperhatikan, kalau closing di bawahnya 47, kemudian dia masih down, turun di kisaran 1727 sampai 1729. Sedangkan kalau dia close-nya di atas 1767, ya paling nggak akan kembali rebound di 1790 sampai 1792 karena ada double top di sana. Nah, penggunaan double top biasanya biasanya breakout-nya neckline-nya biasanya, cuman akhir-akhir ini kecenderungannya nggak harus, eee, neckline-nya yang ditembus, tapi bisa juga double top-nya yang dilewati atau ditembus. Nah, seperti itu. Jadi agak diperhatikan untuk market. Nah, untuk area choppy-choppy atau scalping, itu bisa kita buy ambil posisi 1751 sampai 1747. Area buy limit ya. Ini saya tulis dulu. CAU USD, kalau misalnya ingin kita bermain sedikit pendek, area buy limit 1751 sampai 1747, stop loss kita gunakan di 1742. Target target kita bisa gunakan di S untuk 1766. 1764 sampai 1766. Nah,
untuk yang di SAU-USD. Ini kalau kita, bermain pendek, tapi kalau misalnya, karena minggu ini juga ada FOMC dan ada testimoni atau press conference dari Gubernur Bank Sentral Amerika, nah kita perhatikannya itu, 17,67 sama 17,42. Apakah close-nya di atas 17,67 atau close-nya di bawah 17,42. Kalau misalnya benar-benar, The Fed memberikan gambar ini seandainya nih kita berandai-andai mengenai fundamental nih ya. Kalau misalnya, prediksi Kamis, misalnya The Fed memberikan gambaran mengenai, waktu untuk melakukan pengurangan pemberian bantuan Covid, darurat Covid ini waktunya sudah ditentukan, nah paling enggak itu langkah awal untuk menuju bank sentral menaikkan suku bunga. Jadi paling enggak harga emas akan efeknya turun, secara teori gitu ya. Suku bunga naik, dolar menguat, emasnya melemah. Kalau emas melemah berarti bukan tidak mungkin harga akan melewati 17,42 dan bisa close di bawah 17,42. Tapi jika, The Fed masih memberikan kebijakan yang mengambang, maksudnya mengambang ini tidak ada kejelasan mengenai kapan, pengurangan pembelian obligasi dan pengurangan pemberian, bantuan Covid, darurat Covid ini, ya paling nggak harga emas akan kembali lagi naik. Kalau close-nya di atas 17,67, nah itu kemungkinan dia akan, mengejar ke target double top ya, double top-nya 17,90 sampai 17,92 di area itu. Nah, itu yang diperhatikan di situ. Jadi ya saya rasa teman-teman trader juga jelas ya penjelasan saya juga simpel sekali. Jadi, diperhatikan untuk bagi Anda yang saat ini sedang transaksi XAU USD. Sekarang masih running di tengah-tengah. Nah, ini yang kadang membuat kita bingung itu market lagi bergerak di tengah-tengah di 17,61. Oke, kita tinggalkan XAU USD, kita menuju ke komoditas yang lainnya. Nah, ini untuk yang di, eee, crude oil. Nah, ini crude oil sempat kemarin drop turun. Ini kalau kita tarik garis, dia membentuk channel down ya. Channel down-nya pun juga sudah breakout ini. Dia sudah melewati, nah ini, sudah dilewati dan kan, dia sudah breakout, potensi kemungkinan naik, target di 7150 nih saya rasa sebentar lagi nyampe, ini target saya yang tadi pagi. Nah, kalau kita pakai, Fibonacci, kita H1, nah paling enggak untuk area target, nah di targetnya di sini nih. Oke, ini kalau kita pakai gambaran pattern harmonik ya, bentuknya seperti ini nih. Dia membentuk, ini masih, belum lengkap ya atau belum komplit ya, masih emerging ya. Nah, dia masih emerging. Jadi targetnya di sini nih kurang ke atas sebentar. Ini bentuknya, Cyper, target di sini. Ini masih, saya rasa masih, naik bentuk pattern. Untuk area sell nanti nunggu di atas sekalian ya. Jadi di area ini 72,38, 72,38 sampai 72,72. Nah, di antara range ini. Ini bentuk katanya, Cyper Bearish ya. Nah, oke kita langsung tulis untuk area sell limit ya. Untuk crude oil, area sell limit 72,38 sampai 72,72.
stop loss. 7355. Nah, kita cek ya, pakai 73,55. Kemudian target penurunan ya maksudnya ini. Target penurunan di kisaran 71,40. Menunggu untuk area sell limit dulu ya. Ini masih proses OTW. Tergantung pergerakan hari ini. Apakah market kembali lagi ke level 72 atau tidak. Kalau misalnya untuk buy sekarang ya saya rasa riskan juga sih ya. Mungkin resikonya ya kita ambil di 23,6% mungkin. Jadi agak sedikit pendek, jangan terlalu sampai kalau kita yang cek yang bagian bawah ini sampai di 69,69. Nah, di sini nih. Stop loss-nya agak panjang. Mungkin kita mending lebih lebih baik nunggu di atas di level ABCD. Naik apa namanya? Di titik D ya. Titik D di 78,6%. Oke, untuk yang di crude oil, jadi kita masih menunggu di atas untuk kita ambil posisi sell. Kita lihat di pound sterling, kita beralih ke GU. Nah, ini untuk GU, ini bentuk pattern. Kalau kita pakai harmonik pun juga saya rasa masuk area buy ya ini ya. Tapi yang lebih baik saya agak sedikit menunggu ke bawah ini. Ini kalau kita bentuk patternnya seperti ini. Ini bentuknya di sini ya. Nah, ini area buy ini. Kalau kita tarik kotaknya seperti ini. Nah, ini masuk area buy. Nah, naik nih. Kita cek dulu. Dia bentuknya bullish shark ya. Karena bahu yang sebelah kanan itu lebih tinggi daripada yang sebelah kiri. Bukan bahu, puncak. Puncaknya tuh lebih tinggi sebelah kanan. Jadi kita bisa pakai untuk shark. Target. Nah, kita cek untuk buy limit ya. Saya rasa ini juga harga juga sudah ke atas. Ini untuk berlakunya sih tadi pagi nih harusnya. Ini harusnya tadi pagi di area 1,36 1,36.550. Kita pakai di 138,8%. 138,2%, sorry. Nah, mungkin kita bisa pakai buy limit ya. GU area buy limit 1,36 500 lah ya kita turunkan. Kemudian stop loss kita bisa gunakan yang di 161,8%, 1,36 gunakan target 1 poin, kita pakai perbandingan 1 banding 1 ya. Kalau ada turunan sekali lagi kita bisa ambil posisi buy di 1,36.500. Ini soalnya sudah pattern naik nih. Buy no sih sebenarnya. Cuman kalau Anda mungkin dengan jarak risikonya sudah sedikit agak jauh karena saya ngambilnya di 161,8%. Mungkin Anda bisa mengambilnya di 150%. Itu jatuhnya di 1,36.329. 329. Nah, itu masih buy no. Oke.
Oke, ini untuk yang di GU ya. Oke, udah. Terus kita coba cek ke bar yang lain. Ya, kita cek dulu pertanyaan, apakah ada di pertanyaan di oh ya, untuk SAU by limit bisa di-share di sini. Oh ya, sebentar. Ini yang di YouTube ya, by limit. Bentar. Nah, ini by limit. Saya share di channel YouTube dulu. Nih, soalnya ada teman YouTube yang komen. Oke, itu sudah saya share untuk buy limit karena ini kemungkinan harga SAU-USD juga apa emas juga pergerakannya nggak banyak, lebih menunggu ke menjelang meeting Fed atau menjelang rilis hasil kebijakan moneter dari Bank Sentral Amerika. Oke, kita lanjut di euro. Ini euro juga kalau kita pakai jenis pattern, nah seperti ini. Ini pun juga masuk area buy ya, buy no nih. Bentar, saya kasih warna-warna dulu. Ini. Nah, ini di sini. Jadi bentuknya Gartley ya, buy no ini. Ini nggak terlalu jauh dengan posisi 78,6%. Informasinya informasi naik. Saya kasih warna di sini sebentar. Nah, ini nih. Ini warna untuk buy nih. Harus sudah di 78,6%. Kalau misalnya sedikit bersabar, ada market koreksi turun, nah kita bisa nunggu di 1.17.150. Oke, kita catat Euro USD. Euro USD area buy limit ya. 1.17.150. Stop loss. Stop loss di 1.16750 ya. 5040, 65. Sedikit 1/1 nih. Banding 3/4 lah ya. Oh, 3/4 banding 1, sorry. Nah, stop loss di sini 1.16.650, target 1.17, aduh, 1.17 kita gunakan yang di 50%, 85. Itu untuk yang di share semua ya. Nah, ini kemudian ada pound sterling, saya cuma pakai single ya nih ya, tunggu koreksi turun karena market kemungkinan akan sedikit sideways untuk hari ini, jadi nggak begitu pergerakannya nggak begitu besar, tapi tetap kita berhati-hati dalam apa namanya, melihat peluang marketnya di sini. Oke, itu untuk yang di euro, kita tinggalkan euro USD, kita ke yen. Yen Jepang, nah ini untuk yen sendiri pun juga kalau kita H4, nah ini yang yen kecenderungan lebih ke agak sideways ya nih. Nah, ini kalau kita cek pakai pola ini namanya pola dragon ini. Kita pakai Fibonacci untuk kita cari area. Nah, ini sebenarnya sudah naik nih. Apa? Kita cari area sell limitnya ya. Di sini
Nah, ini dia seperti ini modelnya. Kalau pakai teknik harmonik, ini masuknya seperti ini gambarnya. Jadi ini masih emerging, kalau misalnya masih emerging ya. Jadi belum belum ada tanda-tanda market. Nah, kalau sudah komplit, nah targetnya di sini nih. Nah, pergerakan yen juga agak sedikit sempit ya ini, pendek sekali. Jadi arah pun ini juga kita nunggu supaya dia lebih lengkap lagi untuk pattern-nya, bentuk pembentukan chartnya biar lebih lengkap baru kita entry. Jadi ada sell limit. Nah, sell limit di 109,90 sampai 109,98. Kita cek untuk di USD JPY. Area sell limit 109,900 sampai 109,980. Stop loss kita gunakan di 110,16. Kita agak sedikit pendek ini. Poin 16. Kemudian target kita bisa gunakan yang di 50%. 109,69. 109,6930. Nah, ini untuk yang diuji. Diuji ini agak sedikit pendek ini. Tapi kita masih nunggu untuk dia ke 109,900 dulu ya. Ini masih di 109,67. 109,670. Jadi paling enggak untuk menunggu sekitar 130 pip lagi. Oh, sorry, 230 pip lagi. Jadi UJ ini juga Bank Sentral Jepang juga melakukan meeting di minggu ini. Cuman diperkirakan apa namanya diperkirakan kebijakannya masih masih sama ya. Untuk meetingnya untuk BOJ besok jam 10 pagi. Jam 10 pagi suku bunga kemungkinan masih sama, kebijakan moneter juga masih sama karena kondisi perekonomian Jepang pun juga masih stabil ya, cukup stabil sekali. Jadi membuat bank sentral juga masih cukup nyaman dengan kebijakan moneter sebelum yang sudah diterapkan saat ini. Nah, seperti itu. Oke, itu yang diuji kita cek di USD Kanada. Kita beralih ke USD Kanada. Yang 4 kita lihat untuk H1 nih H1. Kalau kita H4-nya sih bentuk pattern sudah tinggal koreksi sih ya nih. Nah, dia menuju ke sini ke 50%. Nah, ini. Pattern-nya seperti ini H4. Kalau kita cek pakai H1 juga nggak dapat polanya sih, polanya paling nggak turun ke sama aja ke 50% ini. Masih OTW lah ya, paling nggak OTW dulu. Ntar ini saya ganti H4. Nah ini, bentar ini kita lihat pakai pattern-nya seperti ini. Nah, damage-nya seperti ini. Ini sudah menyentuh 88 udah kemarin sih ya. Nah ini nih. Udah tinggal turunnya aja nih. Target di 50%. 50% itu jatuhnya di sini nih. Bentar saya cek dulu. Nah ini. Paling nggak ke sini lah ya. Nah nih. Cuman ini H4 agak panjang. Jadi target ke
1.27.200. Ini masih kebetulan masih menguat dulu nih menjelang Fed meeting. Nah, kita tulis USD Fed targetnya masih turun ya. Target masih turun 1.27 berapa tadi? 200. Masih OTW turun. Nah ya, dia patternnya kelelawar, tidak girly tapi dia bednya nih, bearish bed karena di 88,6%, persis 88,6% ini, sempurna sekali patternnya untuk USD Kanada dolar, cukup sempurna sekali. Kemarin tentunya tadi malam tentunya jam tadi malam ya, tanggal 20 September nih, cukup sempurna sekali ya, bed turun. Kemudian kita lihat yang cross currency. Nah, ini cross currency-nya juga kita lihat untuk kita menggunakan teknik harmonik, kita cek. Nah, seperti ini ya. Seperti ini juga sudah, ini untuk area buy now nih. Euro yen ya, euro yen. Nah, gambarannya seperti ini. Kita papaskan. Nah, seperti ini. Ini untuk area buy. Buy now untuk yang di euro yen. Nah, ini buy now nih. Nah, pas di 88,6%. Target beri 29.320. Nah, untuk area buy bisa di 78,6% ya. 552. Oke. Untuk Euro JPY 128.50. Stop loss. Sedikit agak panjang ini. 27, 127. Kita gunakan yang 100%. 917. Nah, target kita pakai yang di 50%, 29320. 326, sorry, 326 ya. Nah, ini. Oke, tentu yang di euro yen. Bentar, saya share dulu, chartnya masih ini. Terus euro yen, saya share di YouTube dulu. Nah, ini ya. Oke, euro yen. Mana tadi? Nah, ini. Buy ya, naik. Secara teknikal untuk pakai teknik harmonik. Kemudian untuk kita berikutnya, pair berikutnya ada GJ. GJ ini pun juga saya rasa juga udah pada naik nih. Double top nih ya. Sorry, double bottom. Nah, gambarnya seperti ini.
nggak memenuhi syarat. Nah, ini gini. Nah, kita cek, terus ininya kita tarik garisnya seperti ini. Nah, ini posisi naik, ya, sini naik nih. Nah, ini ya, ini posisinya naik. GC naik, target di 150,5750. Bisa buy now atau mungkin nunggu sedikit koreksi, cuman takutnya kalau kita nunggu koreksi buy limit, takutnya nggak nyampe. Momennya nggak nyampe takutnya. Ini sudah ada, engulfing ya, naik ya. Jadi, kalau Anda sell agak sedikit berhati-hati karena ada 3 white candle, three three white shoulder. Nah, itu naik 150,570. GJ, CPY, CPY target masih naik 150,570 ya. Tuh, nah betul, masih naik nih ya. GJ masih naik OTW karena ada 3 yang keempat ini, white candle. Agak sedikit berhati-hati untuk yang punya posisi sell di GJ ya. Karena biasanya cukup kuat sekali, buyer mendominasi, setelah dia drop turun, dari breakout, kemudian dia diajak naik three white shoulder, gantian. Pattern-nya pattern, candlestick. Oke, seperti itu ya untuk GJ. Jadi, target di 150,570. Oke, jangan lupa bagi Anda yang, eee, barusan apa namanya, yang belum membuat atau ingin mencoba metode 5 GK Invest, bagi yang belum jadi nasabah, silakan menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Nanti akan kita bantu untuk membuatkan demo akun. Kemudian kebetulan di bulan ini kita, GK Invest mengadakan kontes demo akun. Nah, kontes demo akun. Itu nanti akan mulainya di minggu minggu depan ya, mulai running. Jadi saat ini masih bisa mendaftarkan diri, silakan bagi Anda yang ingin mengikuti kompetisi demo akun di GK Invest, bisa mendaftarkan diri untuk saat ini. Untuk syarat dan ketentuannya bisa menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Karena, eee, kalau selama ini Anda mungkin mencoba real akun, kemudian demo demo akun terus, belum bikin real akun. Nah, mungkin bagi Anda yang ingin, mencoba atau menguji nyali strategi mental Anda, psikologis, risk management, money management Anda, bersaing dengan trader-trader dari seluruh Indonesia yang tergabung di dalam kompetisi demo kontes GK Invest. Nah, silahkan menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Nanti akan kita bantu untuk registrasinya. Syarat dan ketentuannya seperti apa, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Hadiahnya lumayan, ada handphone iPhone, iPhone 12 ya Pro Max, kemudian ada laptop Lenovo, kemudian ada iPad. Nah, kan hadiahnya juga, lumayan untuk menunjang mobilitas Anda di dalam memantau MetaTrader 5 GK Invest, jika Anda masih punya posisi atau jika Anda untuk menganalisa. Nah, untuk menunjang Anda di dalam menganalisa di MetaTrader 5 GK Invest. Nah, kan lumayan kalau misalnya menang dapat hadiah. Kemudian di promo lain, GK Invest bagi Anda yang kebetulan suka bertransaksi dan menyimpan posisi dalam jangka waktu beberapa hari, kita ada fasilitas bebas biaya menginap, atau bebas swab, atau bebas apa ya, interest rate, atau bebas bunga lah ya. Namanya banyak tapi artinya sama, yaitu biaya menginap. Nah, jika Anda ingin memanfaatkan promo GK Invest untuk, bebas biaya menginap, bisa masuk
mulai $1.000 atau 10 juta. Itu nanti Anda sudah mendapatkan free, eee, bebas menginap atau free swab kalau akun Anda $1.000 atau 10 juta, seperti itu. Oke, itu promo yang ada di GK Invest bagi Anda yang, eee, jangan lupa ya untuk besok seperti biasa kita ada live trade malam, hari Rabu dan hari Jumat. Live trade malam hari Rabu dan hari Jumat jam 7 malam bersama dengan saya juga sama Ardiansah, itu kita akan mengupas market di sesi perdagangan Amerika. Nah, tetap stay tune di, GK Invest, di YouTube GK Invest Semarang, dapatkan informasi lebih lanjut, dapatkan edukasi gratis. Untuk jadwal edukasi online kita di hari Senin dan hari Kamis jam 2 siang. Sedangkan untuk live trade hari Rabu dan hari Jumat jam 7 malam. Oke, sementara itu untuk live trade pada sore hari ini, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih, tadi sudah ada pertanyaan, semuanya sudah kita jawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas, salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.